We cannot not communicate. Kita nggak bisa nggak berkomunikasi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sudah berkomunikasi. Manusia bisa berkomunikasi dengan dirinya sendiri, atau disebut komunikasi individu. Dirinya dengan Tuhan, komunikasi transendental, serta individu dengan kelompok. Manusia adalah makhluk yang nggak bisa hidup sendiri, pasti butuh kelompok. Karena itu, cara mendapatkan kelompok adalah berkomunikasi, yaitu menyampaikan pesan antara individu satu dengan yang lain. Komunikasi jadi sangat penting, karena sekali lagi kita nggak bisa nggak berkomunikasi. Bahkan dari dalam perut ibu kita udah komunikasi, kita udah kasih tanda ke ibu kita tendang-tendang perut ibu kita, yang menandakan bahwa bayi yang ada di perut itu udah punya nyawa gitu, udah hidup. Pun pas kita lahir, kita sampaikan salam dengan nangis. Ya, tangisan itu adalah komunikasi yang nonverbal, menunjukkan bahwa kita pengen sesuatu misalnya. Kita cari ibu, kita haus, atau kita lapar. Kalau dari sejak kecil, sejak lahir sudah diajak berkomunikasi, dikenalkan berbagai macam hal komunikasi, misal diajak ngobrol, diajak dengerin musik, ngelihat gambar, maka hal tersebut secara tidak langsung membuat pikiran manusia jadi cerdas. Komunikasi adalah bekal untuk hidup, di mana manusia membutuhkan sebuah cara untuk menyampaikan pesan dan penyesuaian antara individu satu dengan yang lain. Melalui komunikasi, kita dapat memenuhi kebutuhan emosional kita dan meningkatkan kesehatan mental kita. Kita belajar makna cinta, kasih sayang, keintiman, simpati, respek, rasa bangga, bahkan iri hati dan kebencian juga. Melalui komunikasi, kita dapat mengalami berbagai kualitas perasaan itu dan membandingkan antara perasaan yang satu dengan perasaan lainnya. Seperti yang dikemukakan Thomas Skadel, kita berkomunikasi terutama untuk menyatakan dan mendukung identitas diri, untuk membangun kontak sosial dengan orang di sekitar kita, dan untuk mempengaruhi orang lain untuk merasa, berpikir, atau berperilaku seperti yang diinginkan. Menurut Skadel, tujuan dasar kita berkomunikasi adalah untuk mengendalikan lingkungan fisik dan psikologi kita. Sementara menurut Gordon Zimmerman, merumuskan bahwa kita dapat membagi tujuan komunikasi menjadi dua kategori besar. Pertama, kita berkomunikasi untuk menyelesaikan tugas-tugas yang penting bagi kebutuhan kita, untuk memberi makan dan pakaian kepada diri sendiri, memuaskan kepenasaran kita akan lingkungan, dan menikmati hidup. Kedua, kita berkomunikasi untuk menciptakan dan memupuk hubungan dengan orang lain. Belajar komunikasi berarti ningkatin kemampuan berkomunikasi, nulis, bicara, dan sebagainya. Di samping itu, belajar komunikasi juga berarti menganalisis peristiwa komunikasi sebagai peristiwa sosial. Komunikasi sekilas emang kelihatan sederhana, tapi makna dari komunikasi itu sendiri sebenarnya beragam banget. Istilah komunikasi sebenarnya berasal dari bahasa Latin, yakni communicatus, yang artinya berbagi atau tujuan untuk mencapai kebersamaan. Kata komunikatus ini kemudian diterjemahkan ke dalam banyak bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Kalau menurut para ahli, menurut Harold Laswell misalnya, komunikasi adalah suatu proses menjelaskan siapa mengatakan apa dengan saluran apa kepada siapa. Who says what in which channel, to whom, and with what effect. Sementara itu menurut Webster New Collegiate Dictionary, komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi di antara individu,
melalui sistem lambang-lambang, tanda-tanda, atau tingkah laku. Sedangkan menurut profesor, penulis, dan psikologi sosial asal Amerika Serikat, Theodore Newcomb, mengatakan bahwa komunikasi adalah sebuah transmisi informasi yang terdiri dari rangsangan diskriminatif dari penyampai ke penerimanya. Menurut Gerard Miller, seorang profesor di bidang komunikasi, mengatakan bahwa sebuah komunikasi dapat terjadi ketika seseorang menyampaikan pesan ke penerima dengan tujuan untuk mempengaruhi si penerima pesan tersebut. Bisa disimpulkan bahwa komunikasi adalah proses pemindahan berita atau pesan dari seseorang ke penerima dengan tujuan untuk mengubah perilaku atau keputusan si penerima. Di masa lalu, komunikasi hanya bisa dilakukan secara langsung. Tapi, seiring berjalannya waktu, manusia semakin maju dan berhasil menemukan banyak cara untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain, baik itu secara langsung maupun tidak. Mulai dari lewat telegram atau surat yang butuh waktu lama agar pesan itu sampai ke tujuan. Sekarang komunikasi bisa dilakukan dengan menggunakan telepon, SMS, video call, WhatsApp yang ada di berbagai aplikasi smartphone. Jadi intinya, komunikasi adalah hubungan timbal balik antara seorang individu yang menyampaikan pesan atau komunikator kepada seorang individu yang menerima pesan atau komunikan melalui media dan menimbulkan efek tertentu.